من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala-galanya. Makhluk tidak punya kuasa sedikit pun tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita kirim salam serta selawat kepada manusia paripurna, manusia terbaik, menantu terbaik, anak terbaik, mertua terbaik, kakek terbaik. Siapa lagi kalau bukan panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada suatu sejarah, siapa lagi namanya, manusia paling berpengaruh seluruh dunia, 100 manusia adalah urutan pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan alim ulama, para tokoh, panitia masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, istiqomah untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada yang makhluk yang nampak maupun tidak yang nampak, yang kecil maupun yang besar. Maka ada suatu cerita Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah engkau tidur?" Kata Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Coba engkau ambil air, 1 gelas atau 1 cangkir, kau berputar atau berkeliling." Maka Nabi Musa ini dia berkeliling Pak. Tanpa tidak terasa dia ketiduran sehingga itu gelas tumpah airnya. Maka kata Allah berfirman, "Wahai Musa, itulah jawaban pertanyaanmu kemarin." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, seandainya aku tidur sedetik saja, maka ini planet, bumi dan sebagainya akan bertabrakan." Maka Allah Subhanahu wa taala begitu hebat. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ini heran. Ada seseorang manusia yang menciptakan sesuatu, kita bangganya bukan main. Misalnya ada seorang yang bisa menciptakan kapal terbang. Ketika dia berhasil, wah kita bangga bukan main. Hebat itu Bapak, hebat. Tapi kalaupun dia hebat bikin pesawat, bikin kapal terbang, atau sesuatu yang kapal besi bisa terapung di atas air, bahkan besi bisa tenggelam dalam air berjalan, kita hebat Pak. Tapi mereka hebat tapi tidak bisa menciptakan tanpa lampu. Ada manusia menciptakan sesuatu tanpa lampu? Tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dalam keadaan gelap gulita. Yaitu namanya dalam perut rahim seorang perempuan. Tanpa cahaya. Tidak ada sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia yang berbentuk sampai sekarang ini seperti kita. Tapi kita tidak pernah berpikir ke arah itu. Tidak pernah kita berpikir ketika manusia menciptakan kapal selam, wah dibangga-banggakan namanya. Hebat, profesor, doktor dan sebagainya.
Tapi kita pernah berpikir ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, tidak tahu di mana tiangnya. Tidak pernah kita berpikir, Pak. Maka itu seorang sahabat ditanya ketika Nabi berjalan ketemu dengan sahabat namanya Ibnu Abbas. Maka bertanya, apa dia sedang berpikir? Maka Rasulullah bertanya, apa yang kau pikirkan wahai sahabatku? Aku memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini langit dan bumi. Menciptakan gunung-gunung sebagaikan pasak untuk di bumi. Maka kata Nabi, pikirmu itu memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sama seperti ibadah 1 tahun ibadah sunnah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan kebesaran Allah saja, Pak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, menciptakan gunung, pohon-pohon, ketika kita menanam padi, siapa yang menumbuhkan? Bukan kita, Pak. Ada juga contoh orang sakit. Kadang-kadang kita berpikir yang bisa menyembuhkan adalah obat. Tapi ketika orang sakit, walaupun ini tanpa BPJS, ini VIP, ruang yang berbeda, ruang yang berdekatan, tapi beda fasilitasnya. Dan obat juga beda. Tapi ketika satu saat sama, yang Allah sembuhkan yang pakai BPJS, yang tidak punya BPJS, sementara yang pakai VIP tidak sembuh. Berarti bukan obat yang menyembuhkan. Bahkan ada juga sama obatnya, sama ruangannya, sama fasilitasnya, tapi sembuhnya berbeda. Berarti yang menyembuhkan bukan dokter dan bukan obat, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang ditanamkan Nabi SAW, ditaklimkan kepada para sahabatnya selama 13 tahun di periode Mekah, bagaimana meyakinkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati para sahabat. Nah, kita juga hendak mencontoh mereka bagaimana dalam hati kita ini yakin kepada Allah sempurna, tanpa tidak akan terjadi sesuatu apapun di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang jarang, Pak, bicara kebesaran Allah. Sedikit sekali. Orang di kantor sibuk dengan kantornya. Di pertanian sibuk dengan masalah pertanian dan keuntungannya. Di mana jarang sedikit orang bicara kebesaran Allah. Sehingga yang masuk juga perkara yang dibicarakan. Nah, kita ini hendak belajar bagaimana bicarakan kebesaran Allah supaya masuk ke dalam hati kita kebesaran Allah. Ketika kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita, jadi sesuatu terjadi apapun, kita yakin itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran. Nabi Ayub alaihissalam, Pak, ketika dia sakit, itu Nabi Ayub orang yang kaya raya, punya pertanian, punya perdagangan, luar biasa Nabi Ayub alaihissalam. Maka iblis datang mengadu kepada Allah. Ya Allah, wajar dia taat kepada engkau, kata iblis, karena dia seorang yang kaya raya. Maka Allah Ta'ala beri dia ujian Nabi Ayub alaihissalam dengan kemiskinan. Habis semua ternaknya terbakar mati. Kebunnya terbakar, semua habis, jatuh miskin total Nabi Ayub alaihissalam. Tapi apa? Iblis datang lagi ketika Nabi sedang ibadah kepada Allah. Kata iblis, wahai Nabi Ayub, untuk apa kau sujud kepada Allah? Allah sudah miskinkan engkau. Allah cabutkan semua, ambil hartamu. Apa kata Nabi Ayub? Wahai iblis, harta, pangkat datang dari Allah dan dia berhak mengambil karena memang datang dari Allah. Satu poin skala iblis. Ketika dia sudah miskin, Nabi Ayub alaihissalam dalam kemiskinan yang luar biasa, iblis mengadu lagi kepada Allah. Wahai Allah, wajar Nabi Ayub taat kepada engkau karena dia diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan kesehatan. Allah uji lagi Nabi Ayub dengan penyakit luar biasa. Allah uji dengan penyakit Nabi Ayub sampai ditinggalkan istrinya. Sampai itu saking dikatakan alim ulama, dia sakit itu sampai ulat di tubuhnya itu baku makan saking habis dagingnya. Tapi Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai memakan ulat lisan dan hatiku agar terlalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengadu lagi, wahai Ayub, untuk apa kau sujud kepada Allah? Kau sudah sakit-sakitan, tidak sehat lagi. Apa kata Nabi Ayub? Sakit, kesehatan itu datang dari Allah.
Dan kalau saya sakit itu semua adalah ujian dari Allah dan dia berhak mengambilnya semua. Bayangkan Pak, seorang Nabi begitu sabarnya sehingga walaupun dia keadaan miskin, keadaan sakit yang begitu parah, tapi dia tetap selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu salat, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita hari ini? Kadang-kadang baru sakit kepala Pak, tidak mau lagi ke masjid. Baru kadang-kadang sakit leher, baru demam-demam sedikit, tidak mau lagi ke masjid. Baru flu-flu sedikit, tidak mau lagi ke masjid. Subhanallah. Baru kena meriak demam-demam, tidak mau lagi ke masjid. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam? Begitu luar biasa. Nah ini sebenarnya gambaran bagi kita sebagai umat Islam bahwa itu harta, pangkat, jabatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kemuliaan adalah bukan letak daripada harta dan pangkat. Itu letak kita kebahagiaan sebagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim ulama kita katakan, Pak, ini agama seperti gula. Presiden makan gula pasti dikatakan dia manis. Menteri makan gula pasti dikatakan manis. Gubernur makan gula pasti dikatakan manis. Bupati makan gula pasti dikatakan manis. Camat makan gula pasti dikatakan manis. Pemda makan Lurah desa, kepala desa sampai ke Pak RT makan gula pasti dikatakan manis. Jenderal makan gula pasti dikatakan manis. Itu juga agama. Nah, presiden, menteri, pejabat, bukan pejabat, orang kota, orang kampung, apabila dia mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Memang itu letaknya. Maka jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang Pak, ego. Ketika ada juga kadang-kadang ada orang pepatah itu, ketika dia kerja seharian dari pagi sampai sore kerja, tapi ketika sholat habis salam kira-kira langsung pergi. Maka kata-kata filosofi kata alim ulama, kata Allah, segitukah engkau urusan denganku? Sementara kau mencari karuniaku, kata Allah, dari pagi sampai sore kau bekerja, tapi ketika urusan denganku baru salam kanan kiri langsung pergi. Pada Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita zikir, menginginkan kita bersalawat pada Nabi SAW, sehingga apa? Allah menambahkan iman dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin cinta terhadap agama. Kalau kita sudah cinta terhadap agama, akan mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mudah mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah datangkan rahmat dalam kehidupan kita, Pak, itu akan mudah menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit menangis, sebagaimana para sahabat Abu Bakar. Allah sudah rahmatkan mereka, Allah sudah rahmat mereka, Allah sudah ridho kepada mereka. Jadi sedikit-sedikit mengaku berdosa kepada Allah. Tidak pernah menyombongkan dirinya bahwa saya si A, si B, tidak ada. Tapi adalah seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Harta, pangkat, anak istri semua datang dari Allah. Suatu saat kalau berkehendak semua akan ditinggalkan. Permasalahannya Pak, pangkat, harta, istri, anak akan dipertanggungjawabkan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tenang-tenang Ki. Satu biji pasir yang nempel di rumah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita akan ditanya oleh Allah taala. Mata kita akan, semua aktivitas kita selama dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan Allah akan mudahkan. Salah satu apa Pak? Itu jaga salat. Agama ini paling mudah bukan dimudahkan. Jaga salat saja 5 waktu, Allah taala berikan 5 jaminan. Tapi kita tidak yakin Pak. Nabi SAW bersabda, barang siapa, kata Nabi, barang siapa menjaga salat 5 waktu di awal waktu secara berjamaah, itu di masjid, azan dimenangi di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan 5 jaminan untuk dirinya. 4 di akhirat, 1 di dunia. Bayangkan Pak. Jadi agama ini bukan hanya untuk akhirat saja. Agama ini ketika diamalkan, dunia saja sudah Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa membaca salat 5 waktu di mana azan dikumandangkan secara berjamaah sampai dia kematian datang, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan berkahi umurnya. Allah akan berkahi rezekinya. Jadi agama ini tidak hanya untuk akhirat saja, tapi agama ini bagaimana ketika kita mengamalkan perintah Allah taala salat 5 waktu di masjid berjamaah, maka yang pertama Allah akan berkahi rezekinya, Allah akan panjangkan berkahi umurnya. Dan yang kedua apa Pak? Ketika nanti orang meninggal dunia dalam kubur,
Kuburnya akan diluaskan sebagaimana luas mata memandang. Lihat ketika bagaimana kalau kita dari gunung berdiri, lihat bagaimana luasnya. Nah, orang yang istiqomah jaga salat berjamaah di masjid akan diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Nanti yang ketiga adalah di akhirat nanti ketika manusia huru hara mencari pertolongan Allah, tapi tidak ada pertolongan kecuali Allah Ta'ala. Ketika orang jaga salat 5 waktu salat berjamaah sampai kematiannya datang, dia akan diberikan amal dari tangan kanannya. Bahkan kata dalam hadis itu, ketika dia dapat catatan dari kanannya, dia sampai gembira menunjukkan kepada orang, wahai manusia, aku telah dapat catatan dari tangan kanan. Kemudian yang keempat adalah dia melewati sirat secepat kilat. Dan kelima, masuk surga tanpa hisab. 5 waktu dijaga. Ini saja 5 waktu dijaga berjamaah di masjid. Maka Allah Ta'ala berikan 5 jaminan. Dan masuk surga kelima, masuk surga tanpa hisab. Tapi kadang-kadang ini perkara iman lagi. Kenapa orang tidak mampu menjalankan perintah Allah Ta'ala? Karena lemahnya iman. Maka ini kami keluar 3 hari begini, Pak. Belajar untuk mengusahakan iman dalam kehidupan kami. Belajar hari-hari bicara kebesaran Allah, keagungan Allah. Sehingga Allah masuk dalam hati kami. Sehingga agama jadikan kebutuhan. Bagaimana kalau kita jadi kebutuhan? Seperti kita makan, Pak. Ini makan adalah kebutuhan. Kalau tidak makan lapar, ketika orang lapar misalnya tidak makan, kalau kita makan pagi jam 9, makan siang jam 1. Nah, tiba-tiba kita rubah jadwal makan jam 2, pasti tidak enak perasaan karena sudah terlalu lapar. Bagaimana? Ada tidak kita berpikir dengan sholat? Ketika sholat jam waktunya 12, kita sholat jam 2, pasti tidak enak perasaan kalau sudah iman masuk ke dalam kehidupan kita. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata alim ulama pimpinan Pondok Darul Mukhlasin, namanya Ki Haji Mukhlisun, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Beliau sampaikan, manusia ini, Pak, hanya 2 usaha. Banyak manusia ini buat usaha, tapi hakikatnya manusia hanya dua usaha. Dunia ini 2 usaha. Apa itu usaha pertama? Adalah usaha daripada iblis. Apa itu usaha iblis? Siang malam tanpa istirahat menyesatkan manusia bagaimana masuk ke dalam nerakanya Allah. Bayangkan, Pak, dari mulai Nabi Adam dia goda sampai Nabi Adam turunkan ke dunia, dia juga dilemparkan dari surga. Iblis selalu goda Nabi Adam sampai sekarang. Itu dikerja iblis. Kerja iblis tidak mengambil istri kita, tidak mengambil anak, tidak mengambil harta, pangkat, jabatan, tidak. Tapi bagaimana iblis kerja siang malam tanpa istirahat, bagaimana satu manusia ini keturunan Adam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kirimkan nabi sampai nabi terakhir baginda Rasulullah SAW diutus Allah Ta'ala untuk bagaimana mengajak manusia untuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang nabi sudah tidak ada lagi, Pak, meninggal. Sementara iblis berkembang terus sampai datangnya hari kiamat. Dan itu usahanya terus menyesatkan manusia bagaimana seluruh manusia ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau nabi sudah tidak ada, siapa yang akan meneruskan usaha kenabian untuk mengingat manusia untuk taat kepada Allah? Ya kita semua. Kadang-kadang orang beranggapan orang kampung pendidikan Sinjai itu bilang itu orang tabligh, aja orang tidak. Ini dakwah bukan urusan orang tabligh saja, tapi semua umat Islam bertanggung jawab untuk mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dalam lingkungan keluarga kita, anak kita, istri kita, bagaimana mereka menutup aurat, bagaimana istri kita menutup aurat, menjaga sholat, menjaga amal baca Quran, anak kita bagaimana menjadi menjadi hafiz Quran dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan tenang-tenang, Pak, kita pulang pergi ke masjid, tapi istri kita buka aurat, tidak pakai jilbab, akan ditanya Allah Ta'ala. Jangan tenang-tenang kita pulang pergi ke masjid, anak kita perempuan kita tidak pakai jilbab, keluar kemana pakai jilbab, maka jangan harap kita bisa masuk surga, sehingga kita akan dituntut Allah Ta'ala dan keluarga kita. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah kami belajar, Pak, itikaf di masjid Bapak ini dari Villa Samata Sejahtera ke masjid, bagaimana kami belajar untuk buat silaturahmi sebagaimana kami sebagai kaum muhajirin
Bapak sebagai kaum Ansor, kita kerjasama memikirkan ini agama, memikirkan ini umat, semua orang komplek yang laki-laki semua di kampung ini, semua sholat ke masjid berjamaah dan beriman kepada Allah Ta'ala. Pikir kita semua. Jangan tenang-tenang Pak, kita pulang pergi ke masjid tengah kita tidak sholat, dia akan nuntut di depan Allah Ta'ala. Dia bilang, wahai ya Allah, itu ada temanku Ustaz Irfan, tidak pernah ajak saya ke masjid, tidak pernah tegur saya ke masjid. Dia mikirkan diri sendiri saja. Sehingga saya tidak ridho, ya Allah dia masuk surga. Masalah Pak. Maka itu kata alim ulama, sunnah itu 40 kali kita datangi rumahnya untuk ingatkan mereka untuk jaga amal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala. Maka itu kami sini buat lagi Pak, kalau Bapak sudah pensiun, boleh gak bergabung-gabung dengan usaha atas kenabian ini. Itu orang tua kita itu tokoh Muhammadiyah, umurnya 84 tahun. Beliau tinggalkan anak istrinya bagaimana untuk mengembangkan ini usaha, bagaimana untuk mengingatkan Allah, manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin hanya itu saya sampaikan. Benar yang Allah Ta'ala, kekurangan kemudian saya perbaiki karena saya baru-baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.